Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu pengertian fungsi. Bab 2 di sini fungsi ya. Jadi yang pertama kita bahas pengertian fungsi. Di sini ada notasi, domain, dan kodomain. Terus ada range juga ya, suatu fungsi. Ini kita kembali lagi ke SMP. Jadi di mana di situ ada jadi clue-nya itu yang ini. Jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain. Jadi untuk yang A, himpunan A yang ini itu adalah domain. Domain itu adalah daerah asal. Terus selanjutnya ada himpunan B. Himpunan B ini, yang luar. Ini namanya adalah kodomain atau daerah kawan. Sedangkan untuk yang himpunan C, yang ini yang di dalam ini adalah range atau hasil. Jadi kita langsung ke contoh soal saja. Untuk pengertiannya dan penjelasan notasi, domain, kodomain, dan range suatu fungsi bisa kalian baca sendiri. Langsung kita ke contoh soal. Di sini contoh soalnya suatu fungsi f. Ini saya sudah tulis di sini ya. Jadi suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan aturan x ditambah 2, x anggota bilangan A. Jika diketahui A-nya itu adalah 2, 3, 5, 7 dan B-nya 1, 2, 3 sampai 12, maka tentukan himpunan pasangan berurutan dalam F. Jadi, yang daerah asalnya itu tadi adalah A, 2, 3, 5, 7. Ini daerah asal ya. Jadi daerah asalnya saya tulis kembali di sini 2, 3, 5 dan 7. Selanjutnya untuk yang ini adalah rumusnya. Fx x plus 2. Ini dari sini ya. Selanjutnya yang 2, 3, 5, 7 ini adalah ditulis di sini. 2, 3, 5 dan 7. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Tadi rumusnya yang ini ya, x ditambah 2. X ditambah 2. X-nya diganti berapa? Ini 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sama dengan yang ini. Ini rumusnya tetap yang ini. X ditambah 2. Saya tulis semuanya ya. X ditambah 2. X ditambah 2. Oke, X-nya diganti dengan 3. Kalau di sini X-nya sama dengan 3, maka ini 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya X ditambah 2, maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya X sama dengan 7, maka X-nya 7 ditambah 2 sama dengan 9. Paham dari sini? Paham ya? Jadi sama seperti yang ini. Di sini ada X sama dengan 2. 2 ditambah 2, 4 sama 5, 7 dan 9. 4, 5, 7, 9. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah ini ditulis ya. Kurung kurawal 2,4 tutup kurung 3,5 tutup kurung buka kurung 5,7 tutup kurung, 7,9 tutup kurung. Kenapa kok seperti ini? Jadi nanti saya tulis kembali di sini ya. Saya jelaskan. Jadi himpunan pasangannya. Jadi himpunan pasangan ini ya berurutan dalam F
maaf, dalam F itu kurung kurawal, buka kurung, X-nya berapa? 2 ini. 2,4. Sama seperti yang ini tadi. 2,4. Jadi 2,4. Koma ini 3,5. Buka kurung 3,5. Selanjutnya 5,7. Selanjutnya lagi 7,9. Kurung kurawal. Ini ya hasilnya. Selanjutnya yang B. Di sini ada soal daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Kita mencari daerah asalnya itu yang mana, kawan itu yang mana, dan hasilnya itu yang mana. Jadi untuk daerah asal itu kembali ke sini. Ini 2, 3, 5, 7 ini daerah asal. Ya. Ini yang A itu daerah asal. Jadi saya tulis di sini 2, 3, 5, 7. Ini daerah asal. Selanjutnya daerah kawannya yang mana? Daerah kawannya yang B ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu adalah daerah kawan. Jadi saya tulis di sini daerah kawannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12. Nih. Selanjutnya sama ya. Daerah asal itu adalah 2, 3, 5, 7. Daerah kawan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Selanjutnya daerah hasil. Daerah hasilnya yang tadi yang kita hitung. Jadi daerah hasilnya yang mana? Ini 4, 5, 7, 9. Ini adalah daerah hasil. Jadi saya tulis di sini 4, 5, 7, 9. Gini. Ini yang penjelasan untuk contoh soal ini yang di LKS halaman 21. Selanjutnya itu ada agar fungsi terdefinisi mempunyai daerah hasil di himpunan bilangan real, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Di sini ada penjelasan A sampai D, ini adalah rumus ya. Kalian baca sendiri, kalian pelajari. Selanjutnya di sini ada nomor 2, grafik fungsi. Ya, grafik fungsi itu grafik suatu fungsi dalam koordinat kartesius dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut. Jadi di sini ada A dan B, itu kalian baca sendiri. Langsung kita ke contoh soal. Diketahui fungsi fx itu saya tulis kembali di sini ya. Jadi diketahui fungsi fx 3x dikurangi 5 dengan domain P x sedemikian hingga, ini jadi bacanya sedikit sedemikian hingga, jadi x sedemikian hingga x itu lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 5 merupakan pemetaan dari himpunan bilangan cacah ke himpunan bilangan real. Gambar grafiknya pada bidang koordinat kartesius dan berbentuk apakah grafik fungsi tersebut. Jadi di sini fx-nya yang mana? Jadi untuk penyelesaiannya fx-nya itu yang ini rumusnya 3x dikurangi 5. Ini saya tulis kembali di sini. Jadi 3x dikurangi 5. Selanjutnya P. P itu adalah x sedemikian hingga x-nya adalah lebih besar sama dengan 0 dan x itu lebih kecil sama dengan 5. Kalau ada sama dengannya, di sini ada seret seperti ini sama dengan, ini juga sama dengan, kan x lebih besar 0 sama dengan. Jadi untuk P itu sendiri anggotanya berapa saja? Ya, anggotanya 0. Kalau ini kan lebih kecil sama dengan 5, berarti batasnya sampai 5. Gini ya. Sampai 5. Jadi 0, 1, 2,
3, 4, 5 seperti ini. Jadi nanti kalau sudah dengan mensubstitusikan variabel x ke persamaan fungsi fx, maka diperoleh f-nya di sini sudah saya tulis ya. Ada 6 yaitu f0, f1, f2, f3, f4, f5. Caranya sama seperti tadi, kita masukkan ke jadi nanti kita tulis di sini, ini rumusnya kita tulis kembali. 3x dikurangi 5. 3x dikurangi 5, maka 3 x-nya diganti dengan 0 ini ya, dikurangi 5 sama dengan 3 dikali 0 0 ya, dikurangi 5 sama dengan 0 kurangi 5 itu adalah negatif 5. Selanjutnya di situ ada F1. Jadi kalau F1 tinggal kita tulis di sini 3 dikali 1 dikurangi 5 sama dengan 3 dikurangi 5. 3 kurangi 5 berapa? 3 dikurangi 5 negatif 2. Selanjutnya ini ada 3 dikali 2 dikurangi 5 sama dengan 6 kurangi 5 yaitu 1. Sama ini juga ya, 3 dikali 3 dikurangi 5 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Ini juga sama, 3 buka kurung 4 dikurangi 5 sama dengan 12 dikurangi 5 yaitu 7. Selanjutnya di sini 3 dikali 5 dikurangi 5 sama dengan 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Jadi di sini ada negatif 5, negatif 2, 1, 4, 7, 10. Samakah dengan yang ini? Nah, di sini ada negatif 5. Ini juga negatif 5. Selanjutnya ada negatif 2. Negatif 2 juga ya. 1 dan 1, 4, 4, 7 sama 10. Di sini juga 7 sama 10. Kalau sudah, langsung kita masukkan ke tabelnya. Ke tabelnya itu adalah sama seperti yang ini ya. Jadi untuk x-nya itu adalah yang atas tadi. X-nya itu yang pertama kali. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya 3x dikurangi 5. 3x dikurangi 5 ini tadi. 3x kurangi 5 sama dengan negatif 5. Jadi kalau ini negatif 5. Terus yang satu ini tadi, ini berarti negatif 2. Terus yang ini 1, ini 4, 7, dan 10. Kalau sudah, maka x, y. Jadi kita masukkan di sini 0, negatif 5. Selanjutnya 1, negatif 2. 2, 1. 3, 4. 4,7 dan 5,10. Kalau sudah, dimasukkan ke grafiknya ya. Jadi ini grafiknya. Karena sudah, maka di diagram Cartesius langkah-langkah yang harus kita
kerjakan terlebih dahulu itu adalah membuat ini garis lurus sumbu X dan sumbu Y. Kalau sudah sumbu X dan sumbu Y, kalau X itu tidur gini, kalau yang Y itu yang tegak, yang berdiri lah. Jadi kalau sudah, maka di sini 0. Kalau 0, di atasnya ini adalah positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di bawahnya 0 itu adalah negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Selanjutnya yang sebelah sini, ini yang kanan. Kanannya 0 itu adalah positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kirinya 0 itu adalah negatif. Jadi kalau sudah, di sini kan 0, negatif 5. Maka 0 kan di sini. Jadi 0, negatif 5. Negatif 5-nya kan di sini. Nah, jadi di sini adalah yang pertama. Ini yang pertama ya. Saya tulis 1 gini. Pengerjaan yang pertama. Selanjutnya yang pengerjaan yang kedua, 1, negatif 2. Maka satunya positif. Kita lihat X-nya dulu ya. X-nya itu 1 di sini. Terus negatif 2. Negatif 2-nya di bawah, maka di sini. Ini pengerjaan yang kedua. Selanjutnya pengerjaan yang ketiga itu adalah 2,1. X-nya kita lihat 2 kan ya. Jadi X-nya ini 2 di sini. Satunya Y-nya 1 di sini. Maka 2,1 pengerjaan yang ketiga di sini. Selanjutnya pengerjaan yang keempat yaitu 3,4. X-nya 3, cari 4. Ini. Jadi ini adalah pengerjaan yang keempat. Selanjutnya pengerjaan yang kelima itu adalah 4,7. Kita lihat X-nya adalah 4 di sini. 4 naik ke 7. Ini adalah pengerjaan yang kelima. Yang terakhir, pengerjaan yang terakhir yaitu 5,10. Jadi yang pertama adalah X-nya 5. X-nya 5 mana? Ini. Ya. 5 naik sama 10. Jadi ini adalah pengerjaan yang ke-6. Kalau sudah seperti ini, maka ditarik garis lurus. 1 dihubungkan dengan yang pengerjaan 2, pengerjaan 3, pengerjaan 4, pengerjaan 5, dan pengerjaan 6. Jadinya nanti seperti ini gambarnya. Lurus ya. Ini namanya adalah sumbunya adalah Y sama dengan 3X kurangi 5. Kenapa Y sama dengan 3X kurangi 5? Karena di soalnya tadi rumusnya adalah 3X kurangi 5. Jadi seperti ini. Ini kan 3X kurangi 5. Maka ditulis di sini Y sama dengan 3X kurangi 5. Oke. Sekian dari materi hari ini. Kita lanjutkan materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.